Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder. Halo teman-teman, kenalkan saya Trikul Ataini dengan NIM 24696 dari Pendidikan Sejarah UNP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai sejarah pada masa bercocok tanam. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan? Bagaimana sih kehidupan pada masa bercocok tanam ini? Saksikan terus ya video ini sampai akhir. Let me see. Masa bercocok tanam berlangsung kurang dari 15.000 tahun yang lalu. Pada perkembangannya, sebagai pemburu manusia kemudian mulai mencoba memanipulasi ketersediaan makanan dari tanaman. Salah satunya mereka belajar bahwa biji-bijian yang ditabur di tanah akan tumbuh menjadi tanaman dewasa setelah beberapa waktu. Beberapa bulan setelah benih ditabur, mereka dapat kembali ke tempat itu dan akan menemukan lebih banyak tanaman untuk dimakan. Secara bertahap, manusia kemudian menjalankan kegiatan bercocok tanam mulai dari menabur benih hingga masa panen secara lebih serius. Mereka membuka lahan pertanian seluas-luasnya, menanam tanaman sesuai bahan makanan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti gandum. Mereka juga terus belajar menemukan ilmu serta berbagai teknik baru dalam bertani. Semua itu tentu berjalan secara bertahap dan makan waktu yang lama. Manusia tidak langsung mengubah pekerjaannya sebagai pemburu menjadi orang yang bisa bekerja di ladang dalam waktu sehari. Gaya hidup bercocok tanam ini juga terjadi pada rentang waktu yang berbeda secara independen di berbagai belahan bumi. Mereka juga menanam tanaman berbeda tergantung pilihan terbaik yang tersedia benihnya di kawasan mereka. Gandum misalnya pertama kali dibudidayakan di wilayah Timur Tengah atau Mesopotamia, sedangkan padi diperkirakan berasal dari Cina. Adapun labu dan kentang berasal dari daratan benua Amerika. Seiring berkembangannya, semua manusia juga menanam berbagai macam tanaman lain. Selain makanan pokok, mereka menyebarkan benih dan ilmu tentang bertani kepada komunitas-komunitas yang lain, dan dalam fasenya berdekatan mereka juga menjinakkan beberapa binatang sesuai untuk diternakan, yang mana demikian manusia sepenuhnya meninggalkan gaya berburu. Hidup dengan bercocok tanam memungkinkan umat manusia untuk tetap menetap secara permanen dan hidup dalam kelompok yang lebih besar. Ledakan populasi manusia semakin naik karena semakin banyak anak, maka semakin banyak pula orang yang akan bekerja di ladang. Seiring waktu kemudian juga mengembangkan kebudayaan mereka dan membangun tatanan politik dan sosial yang lebih kompleks. Hanya saja masa bercocok tanam ini juga memberikan banyak efek negatif, seperti masa kerja di ladang jauh lebih melelahkan dan makan waktu daripada berburu. Umat manusia juga dilanda ancaman kelaparan ketika hasil panen mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dan di masa lalu bencana kelaparan terjadi cukup sering dan membunuh sangat banyak orang. Sejak beralih menjadi petani, konflik perebutan lahan dan hasil panen terjadi sangat sering. Opsi makanan yang lebih sedikit, tidak terbatas, hidup di dekat hewan ternak juga menciptakan
wabah penyakit baru yang tertular dari hewan kepada manusia. Padahal mungkin instrumen alam tumbuhan manusia belum memiliki cukup waktu untuk menciptakan sistem imun terhadap penyakit-penyakit ini. Baiklah, saya Trikul Ataini. Di sini saya sedang bersama Bang Sandi Mamola. Di sini langsung saja kepada Bang Sandi Mamola, saya ingin menanyakan beberapa hal seputar sejarah masa bercocok tanam. Langsung saja, Bang Sandi, untuk Bang Sandi, apakah yang Abang ketahui tentang masa bercocok tanam? Baiklah, terima kasih Ai. Yang saya ketahui tentang masa bercocok tanam ini dapat kita lihat pada masa bercocok tanam ini berlangsung pada zaman itu, yang mana dapat kita lihat perubahan mendasar dari zaman sebelumnya, yaitu seperti pengolahan makanan yang sebelumnya pengolahan makanan itu food gathering atau berburu, dan sekarang berubah menjadi food producing atau mengolah makanan atau memasak makanan. Dan juga pada pola kehidupannya yang sebelumnya orang-orangnya nomaden atau berpindah-pindah, sekarang kehidupannya sudah menetap. Dan juga ada lagi beberapa ciri khas beberapa ciri-ciri yang dapat kita ketahui pada zaman bercocok tanam ini, yaitu sudah mengetahui bahwa adanya kehidupan setelah kematian, itu dengan sistem kepercayaannya itu ada dinamisme dan animisme. Dan juga untuk sistem perekonomiannya pada zaman bercocok tanam ini sudah menggunakan sistem basket, yaitu contohnya menggunakan basket antara lauk seperti ikan dengan gandum. Untuk sistem sosial pada zaman itu sudah menggunakan sistem sosial bergotong royong. Mungkin itu saja yang dapat. Nah, dari penjelasan Abang tadi, di sini Ayo mau nanya nih, kalau menurut Abang kira-kira hasil kebudayaan masa bercocok tanam yang masih ada sampai saat ini ada nggak sih? Baik, seperti yang kita ketahui pada pelajaran-pelajaran SMP, SMA, yang kita ketahui itu pada hasil kebudayaan bercocok tanam ini kita dapat melihat setelah makanan diolah dan sisa-sisa makanan itu ditemukan di dapur-dapur tersebut yang disebut dengan Docken Bodinger. Dan juga beberapa benda-benda yang dapat kita ketahui seperti kapak perimbas untuk menguliti binatang, untuk merimbas kayu, untuk berburu, dan juga memecah tulang. Dan juga ada alat-alat servis sebagai gigi atau penusuk dan juga ujung tombak, juga pisau-pisau kecil, kapak genggam untuk menggali ubi, dan juga memotong binatang buruan. Itu saja yang saya tahu tentang peninggalan hasil budayaannya. Oh, terima kasih ya Bang untuk penjelasannya. Nah, dari pernyataan Bang Sandi tadi dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri kehidupan manusia pada masa bercocok tanam terdapat peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum yang menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju ke food producing, yang mana dengan Homo sapiens sebagai manusianya terdapat kehidupan mereka yang sudah menetap, sehingga mereka tidak hanya mengumpulkan makanan tetapi memproduksi makanan dengan menanam. Selain itu ada peralatan pokoknya seperti jenis kapak persegi dan ada kapak lonjong. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Selanjutnya berkembangnya masa bercocok tanam ini tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. Selanjutnya terdapat kegiatan beternak juga mengalami perkembangan dengan seiring kedatangannya orang-orang dari Yunan, dan terdapat kegiatan pelayaran dan perdagangan yang mulai dikenal dengan kegiatan perdagangan. Selain itu ada sistem kepercayaan
yang mana masyarakat praaksara terutama zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan dan mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati, yang mana mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain. Sehingga melahirkan ritual upacara penguburan orang meninggal, yang mana jenazah orang yang telah meninggal ini dibekali dengan benda dan peralatan kebutuhan sehari-harinya seperti barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersama mayatnya. Selain itu, ada tradisi penguburan ini melahirkan upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci, yang mana mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar. Misalnya pada peti batu atau sarkofagus, yang mana sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitik atau zaman batu besar. Selain itu, bangunan-bangunan yang terkait dengan sistem kepercayaan pada masa megalitikum ini terdapat menhir yang merupakan tugu batu yang tegak, tempat pemujaan terhadap arwah leluhur, dan banyak ditemukan di daerah Sumatera, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Selain itu ada sarkofagus, yaitu menyerupai peti mayat atau keranda dari batu besar dan mempunyai tutup, banyak ditemukan di sekitar daerah Bali. Selain itu ada dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada arwah nenek moyang, dan di bawah dolmen ini biasanya ditemukan kuburan batu. Selain itu, kuburan atau peti batu terdapat yang berfungsi sebagai peti mayat. Selain itu, bedanya ialah kuburan batu ini dibuat dari tempengan batu, sedangkan dolmen dan sarkofagus dibuat dari batu utuh. Adapun seperti waruga merupakan kuburan batu yang berbentuk kerucut yang ditemukan di wilayah Sulawesi Utara dan Tengah. Terdapat punden berundak-undak yang merupakan tempat pemujaan berupa batu tersusun secara bertingkat dan banyak ditemukan di sekitar daerah Lebak Sibeduk, Banten Selatan. Selain itu ada arca atau patung. Arca pada masa megalitikum ini terbuat dari batu, biasanya berbentuk sosok hewan dan manusia. Jenis hewan yang sering dibentuk adalah gajah, kerbau, harimau, monyet. Serta arca yang batu ini banyak terdapat di sekitaran daerah Sumatera. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang mana animisme ini merupakan sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyangnya. Selain itu ada dinamisme yang meyakini ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Seiring dengan perkembangan pelayanannya, masyarakat zaman praaksara akhir juga mulai mengenai sedekah. Kegiatan percaya ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan ketika